Bagaimana Ibu proses pembelajaran akhir-akhir ini Bu Cece? Apakah aman-aman saja? Kalau proses pembelajarannya, alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Hanya saja sebenarnya ada beberapa kendala Bu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu tersebut, karena ada sedikit permasalahan ya Bu ya yang sedang saya hadapi di kelas saya saat ini. Eee Kalau boleh saya tahu, permasalahannya apa kira-kira Ibu Cece? Ya, jadi begini ya Bu ya, ini masalahnya siswa saya di kelas Bu, sering melihat mereka itu membuang sampah sembarangan Bu, terutama, di laci-laci meja mereka, dan juga terkadang mereka habis jajan itu Bu, sampahnya itu, mereka suka jarang sekali buang ke tong sampahnya, malah sekali mereka terlihatnya, buangnya itu ke lacinya saja gitu Bu. Tapi, sebenarnya, kondisinya itu di kelas saya itu Bu, tong sampahnya itu ada di depan kelas saya gitu, dekat Bu. Tapi saya heran mereka tuh nggak mau buang sampah padahal dekat, malah buang ke dalam laci mereka gitu itu Bu. Oh iya Bu, jadi, permasalahannya karena murid-murid, membuang sampah sembarangan ya Bu ya. Iya. Kalau begitu permasalahannya, sebelum kita berdiskusi ya Bu, kira-kira apa nih yang bisa kita harapkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu Cece? Ya, saya berharapnya itu Bu, bisa mengembangkan kompetensi saya Bu, sebagai seorang guru dan juga pastinya, yang benar-benar ingin saya harapkan yaitu saya bisa menemukan solusi Ibu, atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Eee Baik Ibu, betul sekali. Jadi, harapan Ibu, menginginkan, kompetensi Ibu, lebih, baik lagi ya Bu ya, sebagai guru dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya Bu ya? Iya, betul sekali Ibu. Jadi ya tujuan saya adalah saya ingin mencari solusi agar siswa saya lebih terbiasa membuang sampah di tempatnya Bu. Karena ya sama-sama kita ketahui ya Bu ya, kalau membuang sampah itu ya kalau secara keindahan tentunya tidak tidak indah dipandang mata begitu Bu. Nah, Mhm. apalagi kalau mereka suka membuang sampah di laci, sudah jelas itu akan mengundang datangnya nyamuk gitu kan ya Bu ya. Iya, betul sekali Ibu. Sebelum kita mencari solusi dari masalah ini, kira-kira, Bu Cece, sudah tahu belum apa penyebabnya dari, masalah ini Bu? Oh iya Bu, jadi mungkin ya Bu ya mengenai penyebabnya, itu dari kesadaran diri mereka sendiri itu Bu. Jadi mungkin kesadaran diri mereka itu yang kurang, padahal kan situasinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tempat sampahnya itu ada di depan kelas. Jadi saya kira kalau alasan mereka itu malas membuang sampah itu ke tong sampah, sepertinya itu tidak masuk di akal itu Bu, gitu. Jadi ya menurut saya, ya alasannya ya karena kesadaran diri dari mereka itu yang kurang, begitu Ibu. Baik Ibu, jadi permasalahannya karena anak-anak kurang, memiliki kesadaran diri ya Bu, untuk menjaga kebersihan di lingkungan, sehingga membuang sampah sembarangan. Selain kurangnya kesadaran diri siswa, kira-kira ada lagi nggak Bu, penyebab lain Bu? Saya rasa ada Bu, mungkin ya, anak-anak ini kurang tahu atau belum tahu mereka itu Bu, apa bahaya atau dampak dari membuang sampah sembarangan Bu. Jadi yang jelas kan dari segi kebersihan yang tadi saya bilang tadi dan dari segi kenyamanan itu sangat mengganggu kesehatan, mengganggu keindahan mata gitu kan Bu ya. Apalagi nanti juga bisa mengundang datangnya nyamuk, seperti itu Bu. Jadi ya mungkin ya mereka belum paham itu apa yang bahayanya membuang sampah sembarangan, begitu menurut saya, Bu. Baik Ibu, eee, jika seandainya, ada nilai rentan dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di nilai berapa nih dalam mengelola, kelas kita?
Ya, kira-kira ya mungkin ya Bu ya untuk pengelolaan siswa saya dalam menyadarkan bagaimana mereka mengelola sampah itu masih di level 5 sekarang Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Harapan Ibu dengan, adanya kita, diskusi ini atau ke depannya, itu berada di rentan nilai yang keberapa ya, Bu, ya? Kalau harapan harapan saya Bu ya, saya tidak muluk-muluk. Kalau dari 1 sampai 10 mungkin dari saat ini posisi 5, saya inginnya naik level 8 lah Bu. Ya paling-paling ya kalau alhamdulillah lah kalau bisa level 9 ya paling tidak level 8 tuh Bu, saya udah bahagia sekali. Oke oke, Bu. Selanjutnya, kira-kira nih, dari permasalahan tersebut, apa rencana Ibu Keke untuk, menghadapi solusi ini? Solusi yang cocok untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, Ibu. Ya, jadi kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin kalau solusi yang tepatnya ya itu saya rencananya nanti di saat pembelajaran berlangsung Bu, saya akan menayangkan video-video Bu. Video-videonya itu tentang dampak dari membuang sampah sembarangan. Kemudian bagaimana akibatnya nanti jika kita suka menumpuk sampah seperti itu Bu. Nanti saya juga rencananya akan terus Bu, terus mengingatkan kepada siswa-siswa saya tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga rencananya saya akan kaitkan juga Bu dengan keyakinan kelas yang sudah kami rancang di awal semester kemarin Bu. Bagus sekali Bu Cece untuk solusi yang Ibu tawarkan saat ini. Saya apresiasi sekali ya Bu Cece. Kira-kira apakah ada solusi lain ya Bu ya, yang, akan Ibu berikan agar aksi Ibu ini berdampak positif terhadap siswa-siswa yang, di kelas Ibu? Iya, jadi tentu saja Ibu ada rencananya saya juga ada aksi yang akan saya lakukan yaitu ya paling tidak apa namanya itu Bu agar berdampak positif lagi lebih luasnya itu saya berencana menyebarkan aksi yang lebih baik lagi gitu Bu kepada tidak hanya di kelas saya, kemudian juga berdampak kepada kelas-kelas lain terutama kalau bisa itu di seluruh lingkungan sekolah gitu Bu. Jadi rencananya saya akan berkoordinasi Bu dengan kepala sekolah saya, kemudian juga apa namanya itu minta kerjasamanya dengan kepala sekolah agar lebih bisa apa namanya rencana aksi saya ini bisa lebih tampak nyata begitu Bu supaya apa dia mengajak rekan-rekan saya bisa lebih apa namanya menjaga lingkungan sekolah. Salah satunya mungkin saya kepikiran begini Bu, membuat rencananya saya mulai dari kelas saya sendiri. Saya ajak mereka membuat poster-poster yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan sekolah, kebersihan kelas begitu Bu. Kemudian dari kelas saya juga akan mengajak rekan-rekan guru lain untuk mengajak siswanya membuat poster-poster tentang kebersihan lingkungan ini. Kemudian nanti rencananya kalau sudah selesai posternya, kami akan mencoba menempelkan poster-poster tersebut. Siswa itu akan terjun langsung itu Bu, menempelkan poster-poster tentang kebersihan lingkungan. Itu ditempelkannya di sekitar lingkungan sekolah Bu. Mungkin ya di tempat-tempat yang mungkin gampang terlihat oleh siswa, oleh seluruh apa namanya anggota yang ada di sekolah, termasuk bu gurunya, termasuk siswanya, begitu Bu. Jadi itu rencananya saya Bu. Baik Ibu, luar biasa sekali rencana yang akan Ibu terapkan ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Terkait solusi yang Ibu rencanakan ini sudah sangat luar biasa. Namun solusi ini tentunya butuh komitmen ya Bu ya, Benar, agar semua rencana aksi Ibu bisa berjalan dengan baik. benar Bu. Jadi kalau Ibu berbicara tentang komitmen saya, tentunya agar rencana ini dapat segera terlaksana, Bu, pastinya saya akan melaksanakan aksi saya ini. Mungkin kalau bisa dalam minggu ini, akan minggu ini saya lakukan, begitu Bu. Karena
ini akan berdampak baik gitu kan Bu ya. Jadi bisa saya mulai dari tahap awalnya itu Bu. Yang paling gampang itu ya saya memutarkan video dulu kepada anak-anak di kelas saya gitu tentang pentingnya menjaga kebersihan, kemudian apa akibatnya jika sampah bertumpuk, buang sampah sembarangan begitu Bu. Setelah itu baru saya melanjut ke tahap-tahap berikutnya begitu Bu. Mungkin ya dengan melakukan membuat poster tadi bersama kelas-kelas lain, kerjasama dengan rekan sejawat saya yang lain begitu Bu. Jadi itu rencananya Bu. Baik Ibu, jadi dalam melaksanakan aksi nyata tersebut kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan, Ibu? Tentunya pastinya ini tidak akan terlaksana kalau hanya saya sendiri yang bergerak begitu Bu. Yang pertamanya pasti saya akan melibatkan kepala sekolah Bu sebagai pemangku jabatan ya Bu ya. Sebagai pemangku jabatan saya minta kepada beliau mungkin ada ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan aksi saya ini. Kemudian pastinya saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat saya, teman-teman guru lainnya untuk juga menggerakkan aksi saya ini supaya juga berpengaruh untuk seluruh lingkungan sekolah begitu Ibu. Luar biasa sekali Bu, rencana Bu Cece. Ternyata dari diskusi kita ini secara tidak langsung Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Saya yakin Ibu bisa mengatasi kendala terkait perilaku negatif siswa yang suka membuang sampah sembarangan ya Ibu ya. Dan kira-kira kapan ya Bu, Ibu akan melaksanakan rencana aksi nyata yang Ibu rencanakan ini? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Ibu ya, karena ya secara tidak langsung Ibu sudah menggali potensi saya untuk mencari solusinya. Mengenai kapan akan dilaksanakannya, Ibu akan sesegera mungkin saya laksanakan. Pertama saya kondisikan dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan laksanakan terutama di dalam kelas saya dulu gitu Bu. Mungkin saya akan menyelipkan saat saya pembelajaran bahasa Indonesia yang tema tentang lingkungan atau mungkin tentang belajar IPA yaitu Bu yang ada hubungannya dengan lingkungan, pasti saya akan berusaha langsung menyelipkan video tentang pentingnya menjaga lingkungan begitu Ibu. Baiklah Ibu, rencana aksi nyata Ibu, dan Ibu sudah berkomitmen untuk segera melaksanakan ya Bu ya, ini secara bertahap. Semoga rencana Ibu ini dapat berjalan dengan lancar, dan bagaimana perasaan Ibu, setelah diskusi ini? Waduh luar biasa sekali rasanya Ibu, karena secara tidak langsung ya tadi ya saya juga senang Bu ternyata apa yang saya pikirkan yang menjadi gundah gulana yang ada di pikiran saya secara tidak langsung udah saya temukan solusinya itu Bu. Ternyata ya dengan bantuan pertanyaan dari Ibu berikan tadi saya menemukan lah gitu jadi apa langkah-langkah yang harus saya lakukan begitu Bu. Rasanya lega begitu Bu dan pastinya alhamdulillah senang dan saya ucapkan terima kasih Ibu sudah menggali potensi saya untuk bisa menemukan menyelesaikan masalah yang saya hadapi sendiri begitu Bu. Baik Ibu, saya juga merasa senang bisa menjadi teman diskusi Ibu Cece dan semoga rencana Ibu ini tadi berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Kita tunggu Amin, kabar amin. baiknya ya Ibu. Iya tentu saja Ibu, amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali Bu Cece. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu tutup. Baik, berarti langsung kita ya Bu ya? Ya, sepertinya tinggal kita saja ya di ruangan ini ya Bu. Oke. Oke. Kita mulai Ibu tutup. Baik Ibu. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Selamat siang Ibu, kabarnya alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang santai, berdiskusi ringan mungkin ya. Mungkin saya minta waktunya Ibu sekitar 10 sampai 15 menit begitu, Bu.
Baik Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih karena, Ibu bersedia untuk berdiskusi dengan saya ya Bu ya, dalam, menghadapi masalah, saya saat ini Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Kira-kira Ibu apa ya Ibu ya yang bisa saya bantu dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini? Begini Ibu, saat ini saya sedang merasa resah ya Bu ya, eee, saya ingin mendapatkan solusi dari, keresahan hati saya ini Ibu. Oh iya, begitu ya Ibu ya. Baiklah Ibu, semoga dengan yang pembicaraan santai kita ini, diskusi ringan kita ini, kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Ibu, untuk mengawalinya, izinkan saya bertanya dulu kepada Ibu Tutut. Kira-kira apa yang menjadi penyebab Ibu merasa resah saat ini? Saya merasa Bu, saya kurang maksimal dalam mengelola kelas saya ya Bu ya, eee, dalam pengelolaan, dalam berinteraksi antara saya dan siswa terdapat hambatan, baik itu, dari diri saya sendiri ataupun dari siswa saya ya Bu ya. Dan saya, belum bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, yang menyenangkan bagi murid. Itu Bu, permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Ibu. Oh iya, jadi begitu ya Bu ya permasalahannya. Baik, kalau begitu Bu, izin saya bertanya lagi ya Bu ya. Jadi sebelum kita mulai diskusi, kira-kira apa ya Bu ya harapan yang Ibu harapkan atau tujuan dari percakapan atau diskusi ringan yang kita lakukan hari ini Bu? Harapan saya Bu, saya ingin mengembangkan potensi saya sebagai, guru ya Bu ya. Salah satunya dalam pengelolaan kelas saya, di mana saya, berharap mudah-mudahan saya mendapatkan solusi atau, pencerahan untuk saya di bagaimana untuk ke depan nantinya Ibu. Iya, jadi begitu ya Bu ya tujuannya, harapan dari Ibu Tutut yaitu ingin, lebih baik lagi dalam mengelola kelas dan juga bisa lebih meningkatkan potensi dari Ibu Tutut sebagai seorang guru, begitu ya Ibu? Iya Ibu. Iya, kalau begitu Bu, kalau boleh saya tahu Ibu ya, jika Ibu ingin apa namanya itu, kalau boleh saya tahu Ibu menilai diri Ibu sendiri begitu Bu ya, dari rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira pada saat ini, Ibu menilai, kemampuan Ibu dalam mengelola kelas kira-kira berada pada angka berapa gitu Bu? Kemampuan saya apabila rentan nilai antara 1 sampai 10 masih berada di antara 6 lah Bu, kemampuan saya dalam pengelolaan kelas Ibu. Baik, jadi Ibu, menilai Ibu saat ini masih berada pada angka 6 gitu ya, Bu, ya? Iya Ibu. Heeh. Jadi kalau begitu harapan Ibu ke depannya, ingin mencapai angka berapa kira-kira, Bu, dalam pengelolaan kelas Ibu? Baik Ibu, saya berharap, saya berada di nilai sekitar rentan 8,5 ataupun kalaupun bisa 9 syukur alhamdulillah ya Bu, dalam mengelola kelas saya Ibu secara maksimal. Iya, baik, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Mungkin ya tidak muluk-muluk ya, Bu, ya, sudah, lebih baik saja itu rasanya sudah syukur sekali ya, Bu, ya. Iya Baik, Ibu. jadi sebelum kita memulai, mencari solusi nih, Bu, ya, dari permasalahan Ibu Tutut ini, kalau boleh tahu kira-kira, apa ya, Bu, ya, yang menjadi penyebab dari permasalahan Ibu, tentang pengelolaan kelas yang menurut Ibu, mungkin ya belum kondusif begitu, Bu? Ini Bu, menurut saya, mungkin karena media pembelajaran yang saya terapkan itu kurang menarik, sehingga, siswa itu jenuh atau bosan ya Bu ya, pada saat pembelajaran. Gitu Ibu, Oh, kemungkinan. iya. Begitu ya. Jadi menurut Ibu Tutut kemungkinan ada masalahnya pada media pembelajaran yang Ibu, gunakan. Iya, jadi,
apa namanya itu Bu ya, mungkin ya media pembelajarannya kurang menarik begitu menurut Ibu, sehingga siswa jadi merasa bosan saat pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu, menurut Ibu, rencananya apa? Apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan kelas Ibu agar lebih baik lagi? Baik Ibu, saya berencana menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda-beda dengan cara membuat media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Seperti kita menggunakan media manipulatif, yaitu menggunakan barang-barang atau benda-benda untuk berhitung dan mengenalkan huruf. Karena saya mengajar di taman kanak-kanak, jadi kita dalam belajar itu eh, prinsipnya bermain sambil belajar ya Bu. Jadi melalui benda-benda, melalui bermain kita sambil belajar. Ya. Kemudian dengan menggunakan video kita melalui laptop ya Bu ya, dengan YouTube ataupun sejenisnya. Jadi selain itu dengan menggunakan media gambar yang lebih menarik ya Bu, karena saat ini kita sudah semakin canggih dalam memperoleh sesuatu, salah satunya melalui digital ya Bu ya. Jadi kita bisa dengan mudah mendapatkan gambar atau memprint gambar dari sosial media ini. Dan kemudian selain melalui media gambar juga melalui lingkungan sekitar ya Bu. Tentunya yang sesuai dengan pembelajaran yang sedang berlangsung, kita sesuaikan dengan pembelajarannya. Jadi selain lingkungan sekitar, kita juga memanfaatkan barang bekas ya Bu, kita gunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian juga saya ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik atau situasi atau kondisi yang menarik itu dengan cara kita komunikasi dua arah ya Bu ya. Jadi antara antara murid dan guru itu kita saling komunikasi, tidak hanya komunikasi satu arah ya Bu ya. Itu yang ingin saya terapkan. Kemudian kita melakukan evaluasi pembelajaran di setiap akhir kegiatan, itu kita lakukan setiap anaknya, dan kemudian kita mengemas metode dan media pembelajaran yang menarik dan yang sesuai. Dan yang terakhir kita memberikan kenyamanan dan keamanan di setiap pembelajaran. Contohnya kita dengan memberikan ice breaking ya Bu ya di sela-sela pembelajaran, karena terkadang anak-anak itu kan dalam pembelajaran itu di tengah-tengah tuh merasa bosan atau jenuh, sehingga kita butuh ice breaking atau untuk memberikan semangat kembali untuk melakukan pembelajaran ya Bu ya. Mungkin itu rencana yang akan saya lakukan Ibu. Iya, wah luar biasa sekali Ibu. Ternyata Ibu Tutut punya banyak sekali ya rencana-rencana yang akan Ibu Tutut lakukan. Tadi yang saya simak itu ya Bu ya, tidak hanya dari media saja, ternyata juga dari metode juga bisa ya Bu ya. Kemudian juga medianya itu tidak hanya media memanfaatkan media digital ya Bu ya, seperti video yang gambar yang seperti Ibu Tutut sampaikan tadi. Ternyata juga bisa menggunakan benda-benda konkret ya Bu ya, yang ada di sekitar Iya. kita. Nah, kemudian ada juga Bu Tutut, saya sangat tertarik juga itu karena yang masalahnya tadi kan bagaimana pengelolaan kelasnya anak-anak Ibu tidak bosan begitu kan Ibu ya, dengan menerapkan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Wah, itu luar biasa sekali Ibu. Ternyata apa yang Ibu rencanakan itu sudah sepertinya sudah runtut sekali, sudah apa namanya itu sudah paten sekali gitu menurut saya Ibu ya. Ya, jadi terkait rencana yang Ibu yang sangat luar biasa ini ya Bu ya. Tentunya Ibu Tutut harus butuh ada ini ya Bu ya, butuh komitmen dan tentunya butuh dukungan gitu ya Bu. Jadi kira-kira komitmennya apa ya Ibu ya? Tentang rencana dan dukungan dari siapa saja yang Ibu butuhkan gitu Bu, agar rencana Ibu ini dapat terlaksana lah dengan baik begitu Bu. Baik Ibu, komitmennya itu yaitu dari diri saya sendiri, otomatis saya harus lebih kreatif ya Bu, lebih kreatif dan selalu kreatif dalam
membuat media pembelajaran ya, Bu, ya. Dan kita harus, kritis dengan, media sosial ini, kita harus pintar-pintar dalam menggunakannya untuk, referensi kita membuat, media pembelajaran. Supaya, kita, melakukan pembelajaran dengan senang, nyaman, dan anak-anak pun tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan, anak-anak merasa senang, merasa nyaman. Dan kemudian untuk dukungannya otomatis, semua, warga sekolah ataupun kita yang ada di lingkungan sekolah ya, Bu, kita harus saling mendukung, saling bekerja sama, bagaimana baiknya untuk ke depannya supaya proses pembelajaran kita ini berjalan lancar, dan disukai, siswa-siswa di sekolah itu. Wah, iya Ibu, saya juga setuju, luar biasa sekali itu Bu, tentang komitmen Ibu, kemudian juga dengan tentang apa namanya ini, dukungan-dukungan yang Ibu butuhkan ya, tentunya kita butuh kerjasama dan tentunya semua ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau hanya Ibu Tutut sendiri yang bekerja gitu ya Bu ya. Iya, Baik betul. Ibu, ternyata ya secara tidak langsung ya, sepertinya yang diskusi yang kita lakukan saat ini sudah menemukan solusi itu Bu. Ibu Tutut sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini gitu Bu. Nah, jadi kira-kira jika solusinya sudah ada ini gitu Bu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan aksi nyatanya gitu. Kemudian siapa saja mungkin yang akan Ibu libatkan dalam pelaksanaan aksi Ibu ini? Baik Ibu, jadi rencana saya akan melaksanakan itu secepatnya ya, Bu, ya, jikalau memungkinkan, kemungkinan minggu depan. Akan tetapi, nanti setelah ini saya akan memulai untuk, mencari referensi untuk membuat media pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa, yang kreatif, otomatis yang menyenangkanlah bagi anak, yang aman, membuat anak senang, pembelajaran pun, terlaksana dengan baik. Dan kemudian, yang akan saya libatkan dalam rencana ini, terutama otomatis, kepala sekolah ya, Bu, ya, karena kita, di sekolah ini, dipimpin oleh kepala sekolah, kemudian, rekan guru, dan kemudian, siswa juga ya, Bu, ya. Siswa dan, tidak lupa pula, wali murid ya, Bu, ya. Dan warga sekolah di sekitar, dalam, melaksanakan rencana ini ya, Bu, ya. Karena, kita, supaya pelaksanaan pembelajaran ini berjalan dengan baik, lancar, untuk kebaikan kita bersama dan untuk maju bersama di sekolah kita, Ibu. Wah, baik Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya dengan rencana aksi nyata yang Ibu tetapkan tadi melibatkan kepala sekolah tentunya iya ya Bu ya karena kita juga membutuhkan sarana dan prasarana dari sekolah kita tentunya itu izin dari kepala sekolah kita juga agar beliau juga tahu. Iya. Kemudian Ibu melibatkan apa tadi namanya? Ibu mencari referensi dari media sosial ya dari YouTube mungkin ya Bu ya dari TikTok. Wah, itu biasanya sangat banyak sekali itu Bu referensinya. Ada saja ide-ide yang muncul biasanya itu Bu. Saya juga setuju, luar biasa sekali itu Bu atas rencana aksi nyata Ibu. Jadi begini Bu, jadi dengan komitmennya yang sudah Ibu rencanakan tadi, mungkin minggu depan akan segera ya Bu ya. Nah, jadi saya harapkan dan saya doakan semoga aksi yang akan Ibu lakukan, rencana-rencana yang sudah Ibu susun, yang Ibu rancang, semoga berjalan dengan lancar dan harapan Ibu agar bisa lebih baik dalam mengelola kelas agar mencapai poin. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi tuh Bu. Nah, bagaimana kira-kira ya Bu ya perasaan Ibu setelah kita berdiskusi tadi? Baik Ibu, yang paling utama saya merasa nyaman, berdiskusi dengan Ibu. Saya merasa nyaman, saya merasa senang, dan saya merasa lega. Karena, saya sebelumnya bingung,
saya harus berdiskusi dengan siapa, bagaimana saya mencari solusi yang sedang saya hadapi saat ini, dan akhirnya saya menemukan solusi, dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana yang akan dilakukan ini, bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu, karena Ibu, telah bersedia untuk berdiskusi dengan saya, Ibu. Iya, Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih karena dengan berdiskusi dengan Ibu juga saya bisa membantu Ibu mungkin mencari masalahnya, masalah Ibu juga bisa terselesaikan gitu. Saya bisa menjadi teman diskusi Ibu saja saya sudah luar biasa sekali senangnya gitu, Bu. Jadi untuk saya ke depannya saya tunggu ya, Bu ya, kabar baik dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tutut, apakah kita stop dulu? Tadi kata Ibu Fasil ditutup ya? Kalau sudah selesai. Iya Ibu. Kita stop rekaman dulu ya Bu ya. Baik Ibu.